Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita mulai pelajaran FA pada pagi hari ini. Pelajaran FA hari ini tuh sebetulnya adalah yang harusnya kita belajar tadi malam. Judulnya adalah bijaksana menggunakan waktu bagian yang pertama. Saudara, pada pagi hari ini kita tuh belajar ada satu firman Tuhan agar kita itu mempergunakan waktu yang ada secara bijak. Ayatnya di mana? Di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, tidak usah kita baca. Kita diajar dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini untuk mempergunakan waktu secara bijak, karena waktu yang ada jahat. Saudara dan saya sudah hidup di akhir dari penghujung akhir zaman. Karena itu dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Karena itu kita harus dapat mempergunakan waktu yang Tuhan beri secara bijaksana. Saudara, pagi hari ini kita belajar waktu. Di sini kita tidak belajar waktunya Tuhan yang disebut dengan kairos. Yang kita belajar adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita secara manusia, yang kita kenal dengan nama kronos. Saudara, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, tidak peduli apapun profesinya, Tuhan beri waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik. Tidak pernah ada perbedaan, misalnya seorang dokter 1 hari adalah 30 jam. Atau bagi seorang pengusaha, bisnismen yang dikatakan butuh banyak waktu, mungkin 1 hari 48 jam. No, tidak. Sama. 1 hari tetap 24 jam, apapun itu profesinya. Nah, ada 2 tipe golongan manusia. Ada yang bisa mempergunakan waktunya secara bijak, dan dia dapat mengatur kehidupannya dengan baik, sehingga semua yang dia kerjakan itu berhasil. Tapi ada tipe manusia yang tidak dapat bijak menggunakan waktu, sehingga apapun yang dia kerjakan akhirnya berantakan. Saudara, di sini bukan Tuhan itu jahat atau Tuhan itu pilih kasih. Yang jadi masalah di sini adalah manusianya. Ada manusia yang bisa menggunakan waktunya itu secara bijaksana, tapi ada manusia yang ternyata tidak dapat menggunakan waktunya itu secara bijaksana, sehingga waktu yang ada, waktu yang tersedia itu banyak yang terbuang dengan sia-sia. Nah, karena itu pagi ini kita akan belajar bagaimana sih bijaksana dalam menggunakan waktu itu. Nah, ada 2 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, menggunakan waktu itu untuk membuat perencanaan. Saya ulang, menggunakan waktu untuk membuat perencanaan. Karena kita tahu bersama, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat tanpa satu perencanaan, itu pasti hasilnya akan hancur. Pasti hasilnya itu akan kacau. Saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab yang Tuhan ingin kita baca di kitab Lukas. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat
perdamaian. Satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, dari dua ayat yang kita baca tadi, sudah jelas Tuhan itu mengajari kita untuk membuat sebuah perencanaan dalam waktu yang ada ini. Seperti tadi membangun menara, hitung dulu anggarannya, sanggup nggak nyelesain. Kemudian untuk raja yang mau berperang tadi, hitung dulu, sanggup nggak tentaranya untuk berperang. Sehingga kalau nggak sanggup, ya jangan berperang, tapi mengadakan perdamaian. Saudara, banyak orang itu gagal dalam apapun yang dikerjakan karena dia kurang sebuah perencanaan yang matang. Dia tergesa-gesa. Dia ingin melakukan segala sesuatu itu secara cepat, termasuk dalam hal keluarga. Di sini dikatakan kadang banyak keluarga-keluarga itu gagal bukan karena ada satu dua hal yang membuat keluarga ini gagal, tapi keluarga ini gagal kenapa? Karena banyak perencanaan-perencanaan yang tidak dilakukan. Mereka tergesa-gesa dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, padahal yang benar, sesama anggota keluarga, baik itu suami atau istri atau anak, yang bijak dalam menggunakan waktu dan membuat perencanaan ini, kita libatkan dalam satu keluarga, sehingga apapun dalam keluarga itu bisa terselesaikan dengan baik. Amsal 15 ayat 22 itu berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara, yang pertama Tuhan ajar, pergunakan waktu yang ada membuat perencanaan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, ataupun di dalam keluarga. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru tanpa membuat sebuah perencanaan lalu kita bertindak. Kemungkinan besar hasilnya akan berantakan. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini dikatakan menggunakan waktu yang ada sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Ayatnya kita lihat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ia akan membuat Maleaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, yang kedua kita diajar Tuhan bijaksana dalam menggunakan waktu ini, berbicara tahu prioritas dari waktu tersebut. Ada 5 prioritas yang secara cepat akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Yang pertama adalah prioritas itu harus Tuhan. Setiap mau memulai hari, jangan memulai tanpa Tuhan. Mulailah dengan doa, dengan saat teduh. Itu yang pertama, yang harus jadi prioritas utama. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Ketika dia bangun pagi, yang dia ambil gadget. Dia lihat tadi malam ada WhatsApp dari siapa, ada upload apa yang menarik dari teman-temannya di Instagram, di Facebook, dan sebagainya. No, tidak, saudara. Prioritas utama dalam memulai hari adalah Tuhan. Lalu yang kedua, prioritas itu adalah keluarga. Keluarga di sini adalah keluarga inti. Ayah, ibu, atau suami istri dengan anak-anak. Ini yang harus menjadi prioritas kedua. Suami, istri, dan anak. Suami mengasihi istri, istri mengasuh anak-anak. Demikian juga anak-anak menghormati orang tuanya. Ini tidak boleh dibolak-balik.
Yang ketiga, prioritasnya adalah dalam hal kalau dia seorang pelajar itu studi, belajar, sekolah. Kalau dia seorang yang sudah bekerja, tugas pekerjaannya itu adalah prioritas ketiga. Prioritas keempat adalah baru pekerjaan pelayanan. Nomor 4 ini bukan katanya menomorduakan Tuhan. Tidak, Tuhan tetap nomor 1. Tapi yang nomor 4 ini berbicara pekerjaan pelayanan. Ini harus tetap berada di nomor 4. Tidak boleh dibalik-balik. Yang kelima, baru kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kita bisa dengan cara olahraga, dengan cara berrekreasi, atau misalnya kita melakukan bakti sosial, bagi-bagi sembako. Itu di prioritas yang nomor 5. Saudara, 5 prioritas yang tadi barusan saya sebut itu tidak boleh dibalik-balik. Itu harus berjalan sesuai dengan tata urutannya. Ini yang dimaksud tadi di poin nomor 2. Mempergunakan waktu yang ada sesuai dengan prioritasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar 2 kebenaran firman Tuhan dalam bijaksana menggunakan waktu. Di bagian yang pertama ini adalah 1, buat perencanaan. Yang kedua, bagilah waktu itu sesuai dengan prioritas yang ada. 5 prioritas yang tidak boleh dibalik-balik urutannya. 1, Tuhan. 2, keluarga. 3, pekerjaan atau studi. 4, pekerjaan pelayanan. Baru yang kelima adalah interaksi atau sosialisasi dengan masyarakat. Sebagai ayat penutup, kita baca Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.